semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Natalis Simujunta dengan NIM C1 Channel 22071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai aspek keperilakuan pada audit internal, di mana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Dr. Wira Lestari, SEMSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama. Definisi audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Menurut Tugiman, tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran. Tujuan audit juga mencakup pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Kemudian ada program dan langkah kerja audit internal. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, program pemeriksaan juga merupakan alat pengendalian audit intern. Program disusun dengan manfaat sebagai yang pertama, menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan. Yang kedua, pembagian kerja yang rapi sehingga seluruh unit terperiksa secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, menghasilkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan hemat waktu. Yang keempat, menekankan prosedur yang paling penting untuk setiap pemeriksaan. Selanjutnya, berfungsi sebagai pedoman pemeriksaan yang dapat digunakan secara berkesinambungan. Kemudian, mempermudah penilaian manajemen terhadap pelaksanaan pemeriksaan, memastikan dipatuhinya norma-norma pemeriksaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pemeriksaan intern memperhatikan alasan-alasan dilaksanakannya berbagai prosedur. Kemudian, isi program audit internal meliputi pernyataan tujuan. Dalam hal ini harus dipaparkan dengan jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, dikaitkan dengan keandalan-keandalan yang mungkin dihadapi, serta pendekatan pemeriksaan yang digunakan. Langkah kerja pemeriksaan yang memuat pengarahan khusus dalam melaksanakan pemeriksaan meliputi langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi informasi. Yang ketiga, komunikasi hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Selanjutnya ada peran auditor internal. Peran auditor internal sangat unik karena auditor internal adalah agen yang memantau tindakan agen lain atau manajemen. Keduanya dipekerjakan oleh pimpinan yang sama. Auditor internal memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung. Sebelum berlakunya SOX 2002, jasa audit internal berfokus pada deteksi bukan pencegahan. Peran auditor internal meningkat secara dramatis karena kepatuhan Sarbanes-Oxley. Auditor internal sekarang tidak hanya berfokus pada informasi keuangan seperti yang biasanya menjadi prioritas di banyak perusahaan. Tetapi saat ini, auditor internal memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Peran auditor internal dalam manajemen risiko dari studi perbandingan antara perusahaan Belgia dan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa keterlibatan proaktif auditor internal dalam pengembangan dan peningkatan pengendalian intern dianggap sebagai aspek penting dari peran perintis mereka. Auditor internal memainkan peran berharga karena secara aktif meningkatkan kesadaran risiko dan pengendalian atas nama manajemen. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari tanggung jawab auditor internal, karena tingkat manajemen tertentu tidak menyadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk pengendalian internal. Selanjutnya ada profesionalisme dalam peran auditor internal dan otorisasi. Literatur IIA menunjukkan tujuan status profesional yang
kobaran untuk praktik audit internal dan untuk IIA sebagai organisasi utama yang mewakili seluruh disiplin. Auditor internal harus memiliki profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif. Auditor internal harus mampu menyediakan tantangan lingkungan pelaporan, transparansi, dan jujur ke tingkat tertinggi tanpa rasa takut dan retribusi. Audit internal harus berfokus pada resiko organisasi. Pentingnya peran auditor internal secara teratur tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum, klien, dan manajemen senior. Materi yang terakhir itu tentang jenis peran auditor internal. Yang pertama, peran pengendalian pengawasan. Untuk dianggap sebagai penambah nilai, fungsi strategis internal audit IAF harus menyelaraskan dengan kebutuhan dan prioritas atas semua stakeholder kunci, termasuk komite audit, manajemen eksekutif, dan auditor eksternal. Komite Basel 1999 mendefinisikan manajemen senior adalah komponen kunci dalam tata kelola perusahaan. Sementara Dewan Direksi menyediakan check dan balance untuk manajer senior. Demikian pula, manajer senior harus mengasumsikan bahwa peran pengawasan sehubungan dengan manajer ini di bidang kegiatan bisnis dan spesifik. Hubungan antara komite audit dan internal audit mencakup hubungan pelaporan dan hubungan pengawasan. Kemudian, yang kedua, peran pendukung keputusan. IA dilengkapi dengan wewenang yang dapat meningkatkan akses terhadap manajer sehingga orang mengandalkan masukan mereka untuk membuat keputusan strategis yang cerdas. Peran sebagai pendukung keputusan membuat tindakan positif bagi organisasi IA dengan membantu manajer mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi unit atau proses. Kemudian yang ketiga, dukungan peran manajemen risiko. Penelitian Jenny dan Pamale 2006 menemukan bahwa ada hubungan antara penggunaan audit internal dan komitmen perusahaan untuk manajemen risiko. Audit internal adalah pakar dalam penilaian risiko dan evaluasi pengendalian internal termasuk pemantauan kepatuhan pengendalian. Kemudian yang keempat, peran komunikasi. Auditor internal mungkin memiliki semua keterampilan keuangan dan keterampilan teknis di dunia, tetapi jika mereka tidak dapat mengembangkan hubungan dengan klien dan meyakinkan manajemen untuk melaksanakan ide-idenya, mereka sangat tidak efektif. Meskipun demikian, menulis merupakan keterampilan penting bagi auditor internal sama pentingnya dengan keterampilan komunikasi lisan. Kemudian yang kelima ada peran pemerintahan. Bagian penting dari tata kelola perusahaan yang sehat adalah budaya pengendalian internal yang kuat, dan ini termasuk IAM. Tata kelola perusahaan merupakan faktor entitas yang penting dalam menentukan tingkat nada bagi lingkungan pengendalian secara keseluruhan yang memiliki implikasi signifikan untuk penilaian risiko auditor. Selanjutnya, Selanjutnya, yang keenam ada sistem keterlibatan peran. Keterlibatan auditor internal dalam pengembangan sistem telah diusulkan sebagai cara mengatasi masalah pengendalian terkait dengan sistem berbasis komputer. Salah satu alasan yang diberikan untuk keterlibatan tersebut adalah bahwa auditor akan memastikan bahwa pengendalian dibangun dan diterapkan daripada ditambah setelah instalasi. Kemudian ada peran teknis. Auditor internal yang memiliki keterampilan teknis tambahan kompetensi dan karakteristik perilaku untuk melakukan pekerjaan tampaknya berubah terus-menerus dalam lingkup dan fungsi. Kemudian yang terakhir ada peran manajemen intimidasi. Semangat dari kebenaran perilaku profesional adalah kemampuan untuk mengintimidasi setiap peserta yang mengancam otonomi profesi. Apakah mereka adalah pimpinan, klien, atau jabatan lain? Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.